Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini. Sama-sama thalabul ilm, mencari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh faraqna, dan ketika aku belah bikum untuk kalian al-bahra kepada laut, fa anjainakum, kemudian aku Allah menyelamatkankum pada kalian wahai Bani Israel, wa aghraqna, dan aku tenggelamkan ala fir'auna, kepada keluarga alias para pengikut Fir'aun. Wa antum, sedangkan kalian semua saat itu tangduruna, langsung melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kaum Bani Israel agar mereka sadar tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat sejarah bagaimana Allah menyelamatkan mereka tatkala dibelah itu lautan. Mereka semua selamat dan Fir'aun beserta para pengikutnya tenggelam. Para ahli tafsir mereka meriwayatkan saat itu setelah kaum Bani Israel niku diintimidasi, diteror, disiksa, dihinakan luar biasa oleh Fir'aun. Kemarin sudah diterangkan anak-anak kecil mereka yang laki-laki lahir langsung tangkap bunuh, yang perempuan dilecehkan, mereka disuruh kerja paksa, kerja rodi di luar batas kemampuan dan seterusnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu pada Nabi Musa
agar membawa kaum Bani Israel untuk keluar dari Mesir yang saat itu dikuasai Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membawa kaum Bani Israel keluar di malam hari, dan saat itu menurut riwayat kaum Bani Israel yang dibawa Nabi Musa lebih dari 600.000 orang, banyak. Dalam riwayat lain 600.000 itu adalah Bani Israel yang gagah-gagah, yang siap perang, yang bisa diajak perang. Belum para wanitanya, belum orang-orang yang sepuh-sepuh, tua-tua atau anak-anak. Jadi 600.000 lebih orang, 600.000 lebih jiwa. Dulu Bani Israel itu kan keturunan Nabi Yakub, sebagaimana sudah diterangkan di beberapa ayat yang lalu. Nabi Yakub dulu ketika awal hijrah ke Mesir itu bersama anak dan cucunya, jumlahnya cuman 76 orang. 76 orang Nabi Yakub, anak dan cucu-cucunya. Setelah itu berkembang, jadilah suku Bani Israel atau kaum Bani Israel yang begitu banyak. Saat dibawa Nabi Musa keluar dari Mesir, jumlahnya sudah 600.000 lebih. Dibawa keluar malam hari. Di malam itu juga Fir'aun intelnya tahu kalau Bani Israel keluar sama Nabi Musa. Lapor ini intelijennya, raja kok, bukan hanya raja, kan Tuhan dia, tapi perlu laporan rupanya. Nah, gak dilapori intel ya gak arti. Dilapori, wahai raja, wahai Tuhan, ini Musa dan pengikutnya keluar malam ini. Maka Fir'aun dengan sombongnya, wis biarno, mereka akan kebanyakan jalan kaki. Udah besok kalau menjelang pagi ada ayam berkokok, kita kejar, beres, gampang ketangkap nanti. Nah, subhanallah, di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ayam-ayam itu nggak ada yang berkokok sama sekali. Ditambah lagi di malam itu banyak anak-anak dari kaum Kipti, yaitu kaumnya Fir'aun, itu banyak yang meninggal, mendadak meninggal. Akhirnya sampai kesiangan mau berangkat, ternyata banyak yang meninggal. Akhirnya memakamkan dulu anak-anak mereka yang meninggal, yang kecil-kecil itu. Sampai agak siang, pagi menjelang siang, baru ngejar. Fa'atsba'uhum musyrikin, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di waktu duha, pagi agak menjelang siang itu baru mereka mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang sudah duluan keluar di malam hari. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu sampai di pinggir lautan, maka sebelumnya laut itu sudah diberi perintah oleh Allah, an infarik li Musa idza darabak, wahai laut, nanti kalau kamu dipukul sama Nabi Musa, maka terbelahlah engkau. Ini instruksi perintah dari Allah kepada lautan. Maka di malam itu laut itu bergelombang tidak seperti biasanya, karena siap-siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sedari malam hari. Mulai malam hari siap-siap, laut itu gelombangnya pun kata, pun siap-siap apa terbelah. Perintahnya, kalau Nabi Musa mukul engkau, maka terbelahlah. Nah, ketika Nabi Musa sampai di pinggir laut, maka saat itu Nabi Musa langsung ngomong kepada lautan,
karena sudah di pinggir laut dan Fir'aun semakin dekat, Nabi Musa tanpa perintah dari Allah langsung ngomong ke lautan, wahai laut, terbelahlah engkau. Maka saat itu lautan tidak terbelah sama sekali. Akhirnya ada satu pemuda, Yusha bin Nun, yang mana pemuda ini yang nemenin Nabi Musa saat ketika mencari Nabi Khidir untuk berguru sama beliau. Yusha bin Nun ini tanya, wahai Nabi Musa, engkau diperintah oleh Allah bagaimana? Ya, kita lewat di lautan ini. Oh, kalau begitu lautan ini kalau kita jalan paling akan jadi jalan atau terbelah. Maka Yusha bin Nun ngetes pakai kudanya, dipacu itu kudanya, nerobos lautan, tenggelam, balik lagi mundur. Wahai Nabi Musa, engkau diperintah oleh Allah lewat mana? Ya ini sudah depan ini, dipacu lagi untuk yang kedua, sampai masuk ke lautan hampir tenggelam, balik lagi. Lah kok buka lautannya? Maka Yusha bin Nun yang saat itu masih muda mengatakan, wallahi ma kadzibta wala kudibta. Wahai Nabi Musa, wahai Nabinya Allah, sumpah demi Allah, tidaklah engkau bohong dan tidak mungkin Allah membohongimu. Akhirnya tanya lagi, aina umirta ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, di mana engkau diperintahkan kita untuk lewat? Ya di sini, lautan ini. Sudah dicoba 2 kali, kemudian ditunggu. Pas nunggu itu, Fir'aun semakin dekat dan bala tentaranya dalam keadaan yang begitu mencekam. Maka Nabi Musa dengan tenang menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah perintah, anil drib bi asokal bahar. Wahai Musa, jangan ngomong tapi pukul dengan tongkatmu. Nah, pas Nabi Musa ngomong itu, wahai lautan terbelahlah, enggak dipukul tapi ngomong. Maka lautan saat itu ngomong sama Nabi Musa, laqad istakbarta ya Musa, wa hal faraqtu li ahadin min waladi Adam fa afruqalak. Wahai Nabi Musa, benar-benar engkau telah melakukan kelancangan. Wahai Nabi Musa, apakah pernah aku ini terbelah untuk seseorang dari keturunan Nabi Adam, kemudian aku kok terbelah untuk kamu? Sudah pernahkah seperti itu? Belum pernah. Artinya apa? Nabi Musa itu saat itu merintahkan pada laut, sedangkan laut diperintah oleh Allah terbelahnya dengan dipukul. Akhirnya nggak terbelah-belah, sampai tadi itu dites 2 kali masuk lautan dengan kuda, nggak terbelah-belah. Akhirnya ternyata disuruh mukul pakai tongkat beliau. Terbelah itu lautan, jadi 12 jalan tol langsung. Lautan itu terbelah sehingga kayak dinding gunung saking tingginya lautan itu. Bukan hanya 1 jalan, tapi terbelah menjadi 12 jalan. Karena saat itu sekitar 600.000 orang dari kaum Bani Israel niku terpecah jadi 12 suku, 12 ras. Nih, semuanya Bani Israel tapi terpecah-pecah. Ya sekadus Jawa misalnya, ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Sama-sama orang Jawa tapi terpecah-pecah. Zaman kerajaan dulu juga sama-sama orang Jawa, ada yang Majapahit, ada Singosari, ada Demak dan seterusnya. Ini Bani Israel terpecah jadi 12 suku, masing-masing tahu jalannya sendiri-sendiri. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam lautan yang sudah jadi jalan itu. Subhanallah, lumpur yang ada di lautan itu seketika kering. Ada riwayat Allah mengirimkan angin, langsung disapu itu dasar laut yang becek itu sebetulnya disapu oleh angin jadi kering. 12 jalan terus kayak jalan tol beneran ini sudah.
Masuk mereka semua sesuai pintu jalannya masing-masing, 12 suku tadi itu. Ketika di tengah jalan, dalam keadaan yang genting seperti itu, di belakang sudah kelihatan Fir'aun. Mereka masuk semua. Ya saking bandelnya Bani Israel, niku masih ada yang tanya sama Nabi Musa, yang lancang tanya sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, teman-teman kami mana kok nggak kelihatan? Kok kita ini satu suku tok yang masuk ke sini, yang lainnya mana kok nggak kelihatan? Loh, yang lainnya di sebelah sini, ketutupan air ini kayak gunung itu. Wah Nabi Musa, kami nggak lega, kami nggak ridho kalau begini. Kami harus tahu posisi mereka benar-benar nyebrang kayak kami atau bagaimana. Jangan-jangan mereka nanti nggak selamat. Di posisi yang begitu genting saat itu, mereka pengen lihat teman-temannya yang ada di sebelah-sebelah. Subhanallah, Nabi Musa sampai ngurut dodo, kalau bahasa wong Jawa nurut dodo. Iki suwayahe dikejar Firaun sampai mati nek gak selamat, nek gak cepet iki kok. Malah aja debat pengen ngerti kanan kiri. Akhirnya dituruti sama Allah. Nabi Musa doa, ya Allah, Allahumma inni ala akhlaqihimus sayyi'ah. Wahai Allah, ala akhlaqihimus sayyi'ah, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk sabar menangani akhlak mereka yang begitu jelek itu. Terus keadaan genting gini kok masih pengen lihat sana lihat sini, kayak rekreasi ya. Akhirnya Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk nunjuk itu lautan yang kayak dinding seperti gunung, saking tingginya itu ditunjuk dengan tongkatnya beliau, berubah jadi lubang-lubang kayak jendela, sehingga masing-masing dari mereka itu bisa mendengar suara dari temennya yang lewat di sebelah-sebelahnya itu. Bisa saling lihat, ada jendela-jendelanya kayak kapal, lubang-lubang yang begitu banyak, bisa saling sapa, bisa saling lihat. Subhanallah, nikmat yang bertumpuk-tumpuk diberikan oleh Allah kepada mereka kaum Bani Israel. Akhirnya, singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam dan para Bani Israel pengikut beliau saat itu semuanya sudah sampai ke seberang. Lautan yang diseberangi itu sekitar 4 farsakh kata ulama. Satu farsaknya itu menurut jumhur 7 kilo, 499 sekian. Jadi hampir 7,5 kilo. Kalau kali 4 berarti 30 kilometer panjang daripada antara bibir pantai sini sama nyebrang lautan sebelah sana, itu sekitar 30 kilometeran. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi ini cerita semuanya dari riwayat-riwayat yang disebutkan ahli tafsir, bukan dongeng, bukan cerita karangan. Setelah sampai di seberang, Nabi Musa dan semua kaum Bani Israel selamat. Saat itu Fir'aun ada di seberang sana, sudah berada di bibir pantai. Maka mereka semua berhenti, dan saat itu Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, ungduru ilal bahri kaifan falaka min haibati hatta udrika abidi alladina abaku minni udkhulul bahra. Wahai lihatlah semua pengikutku, lihatin ini loh, aku datang lautan langsung terbelah, saking takutnya lautan sama aku. Wis gua ya pencitraan tok jadi pencitraan itu ya mulai zaman Fir'aun ini. Aku datang, lihatin lautan langsung terbelah. Rajamu ini, Tuhanmu ini memang hebat. Kenapa terbelah? Agar aku bisa menyusul itu para budak-budakku untuk aku tangkap. Ayo sekarang masuk semua. Lah akhirnya pengikut Fir'aun ini namanya, walaupun mereka itu tunduk sama Fir'aun, tapi yang mereka lihat ini keanehan yang luar biasa. Disuruh masuk tidak ada yang maju. Loh, kenapa tidak ada yang masuk semua? Ini terbelah tuh gara-gara saya. Akhirnya kaumnya dalam keadaan seperti itu, pengen bukti dari Fir'aun, mereka mengatakan kepada Fir'aun agar Fir'aun ini masuk terlebih dulu memimpin mereka. In kunta rabban fadkhulil bahr kama dakhala Musa.
Kalau engkau benar-benar Tuhan sekarang buktikan kepada kami. Wis mulai, karena mereka namanya manusia dan naluri lagi. Nek masuk nanti tiba-tiba lautan tertutup, mati kita. Kita harus minta perlindungan sama Tuhan ini. Fir'aun yang dianggap Tuhan. Kalau engkau benar-benar Tuhan, ayo engkau pimpin kami untuk masuk. Akhirnya saat itu Fir'aun aslinya wis kroso ini mukjizatnya Nabi Musa. Fir'aun saat itu mengendalikan kudanya yang berwarna sangat hitam. Dia sudah terasa, sudah ada firasat ini. Kudanya masih ditahan sama dia. Tapi tiba-tiba kuda Fir'aun ini berjalan begitu cepat dan di luar kendali Fir'aun, masuk ke dalam lautan, dan seluruh tentaranya Fir'aun yang ikuti saat itu yang berjumlah 1.200.000 tentara. Dalam riwayat itu 2 kali lipat daripada pengikutnya Nabi Musa. Itu semuanya langsung berhamburan ikut masuk ke dalam lautan. Menurut sebagian riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Khazin, saat itu Fir'aun ini tidak mau masuk, pengennya nyuruh sebagian tentaranya yang ngejar. Tapi Jibril membawa kuda perempuan yang begitu semlohe. Kudanya Fir'aun kan laki-laki. Kuda-kuda pasukan Fir'aun semuanya juga kuda-kuda jantan, tidak ada kuda betina. Lah Jibril bawa kuda yang begitu semlohe, dilihat oleh kuda-kuda semua itu, ini kuda tercantik ini. Sama dikasih rumput, ada dimingi-mingi makanan rumput yang begitu menggoda. Kalau bahasa menusone ya kayak sate apa-apa. Wah, nek cewek ning ngarep karo enek makanan banyak. Akhirnya kudanya Fir'aun lari, tidak bisa dikendalikan sama Fir'aun, semuanya ikut lari, ikut masuk semua. Pasukan Fir'aun yang berkuda itu masuk semuanya sudah. Wes tidak bisa direm kudanya Fir'aun. Oh, terpacu sampai di belakang itu juga ada malaikat Mikail yang berada di belakang juga. Dia menyemangati, ayo pacu cepat masuk semuanya. Dia pakai kuda juga nyamar jadi manusia dan berkuda di belakang untuk memastikan semua pasukan Fir'aun saat itu masuk semua. Jadi di depan ada Jibril, di belakang ada Mikail. Pas Jibril dengan kuda betinanya tadi sudah sampai ke seberang sana, Fir'aun dan bala tentaranya yang paling depan sudah mau hampir naik juga. Maka disitulah Allah SWT mengembalikan lautan itu, yang ujung juga sudah masuk semua ke lautan, dikembalikan semuanya, tenggelam, binasa semua. Semuanya pun akhirnya tenggelam. Wa antum tangdurun, dan saat itu kaum Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka bagaimana musuh mereka yang selama ini diktator dan menghina serta menyiksa mereka, Fir'aun dan seluruh pasukannya, binasa ditelan oleh lautan. Tapi wong jenenge Bani Israel, Pak, dereng lego. Mereka masih ngomong sama Nabi Musa, ya Musa, inna qulubana la tatma'in, inna fir'auna qad gharaq. Wahai Nabi Musa, kami lihat Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam, tapi kami nggak yakin, jangan-jangan Fir'aun bisa menyelamatkan diri, renang, nyebrang, selamat. Jangan-jangan mereka masih selamat, nanti buru kita lagi. Kami pengen bukti Nabi Musa bahwasanya Fir'aun sudah mati. Lah wis reti kaya ngono iki kurang. Kami masih belum lega. Bener enggak kata Fir'aun akan binasa di sini? Engkau bener apa enggak Nabi Musa? Akhirnya Allah SWT memerintahkan lautan untuk melemparkan jasad Fir'aun ke dasar pantai dan dilihat dengan mata kepala langsung oleh kaum Bani Israel saat itu. Benar, jasad Fir'aun saat itu terdampar di pinggir pantai dalam keadaan memerah seperti sapi merah kulitnya itu, dan utuh. Bahkan muminya Fir'aun itu sampai sekarang masih ada. Mumi jasadnya Fir'aun itu masih utuh.
dan memang dijadikan utuh oleh Allah sebagai bukti sejarah. Al-Quran bercerita tentang cerita Nabi Musa di zaman Fir'aun memang benar-benar ada ya. Orang dulu raja yang namanya Fir'aun, dijuluki Fir'aun itu yang ngaku Tuhan. Jasadnya sampai sekarang masih ada, mumi Fir'aun. Sebagai bukti sejarah bahwasanya Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah. Karena Nabi Muhammad tidak pernah secara jasad, secara dohir ke Mesir tuh beliau tidak pernah, tapi beliau bisa tahu cerita seluk-beluk Mesir. Dulu ada raja yang ngaku Tuhan dan seterusnya di zaman Nabi Musa itu. Menunjukkan Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, tapi memang firman dari Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, mengetahui segala sejarah di mana tempat. Nih. Akhirnya saat itu kaum Bani Israel selamat. Nah, kejadian itu di hari apa? Maka Nabi SAW pernah bersabda, falqul bahri li Bani Israel yauma Asyura. Terjadinya terbelahnya lautan untuk Bani Israel saat itu adalah di hari Asyura. Hari Asyura niku tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Suro. Makanya tanggal 10 bulan Suro niku disunahkan puasa Asyura. Kata Rasulullah, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Puasa Asyura tanggal 10 Suro niku, hari ke-10 Suro niku nek poso Asyura, maka puasa itu bisa menghapus dosa setahun yang telah lewat. Dosa kita orang setahun niku lah ya kuwatah, niku bisa dihapus dosa antara kita sama Allah dalam waktu setahun dengan puasa Asyura. Maka disunahkan puasa Asyura. Nah niku diinget-inget nih. Sebelum Ramadan diwajibkan, puasa Asyura saat itu diwajibkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang menarik di zaman Sayyidina Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah jadi khalifah radhiyallahu anhu. Beliau itu disurati sama Raja Hirokla. Raja Hirokla pengen bukti kalau Nabi Muhammad dan sahabatnya itu benar-benar membawa agama yang benar, maka pasti bisa menjawab 3 pertanyaan dari dia. Disurati, dikasihkan Muawiyah. Kalau memang mereka itu sahabat Nabi akhir zaman, saat itu Rasulullah sudah wafat. Sahabat-sahabat yang besar sudah banyak yang wafat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sudah wafat semua itu. Kalau memang benar ini sahabat-sahabatnya Nabi akhir zaman, Nabi yang benar-benar Nabi, mereka pasti tahu 3 pertanyaan ini. Ditanyakan 3 pertanyaan. Akhirnya surat itu sampai kepada Khalifah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah nggak bisa jawab. Ini pertanyaannya baru dengar saya ini. Ada 3 pertanyaan. Akhirnya siapa yang bisa mampu jawab? Oh, yang mau menjawab orang yang paling alim saat ini siapa? Ibnu Abbas. Oh, dikasihkan surat itu ke sana, minta jawaban. 3 pertanyaan itu, yang pertama adalah innal qaus, dijawab oleh beliau, innal qausa amanun li ahlil ard minal ghraq. Pertanyaan dari raja itu, Sagittarius, bintang Sagittarius itu fungsinya apa? Dijawab Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu fungsinya agar penduduk bumi nggak tenggelam, agar lautan itu stabil. Cocok sama kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, ditanya Al-Majarrah. Al-Majarrah itu fungsinya apa? Galaksi yang ada di langit, gugusan bintang yang ada di langit. Kalau bahasa sekarang galaksi Bima Sakti. Subhanallah, ini Raja Hirokla seperti astronomi zaman dulu. Dijawab oleh Sayyidina Abdul Abbas, babus sama alladzi tanshaqqu minhu. Itu adalah pintu langit yang terbelah dari situ. Galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, ini yang jadi pokok pembahasan. Bumi mana yang tidak tersentuh matahari kecuali hanya 1 jam? Lautan mana yang tidak tersentuh cahaya matahari kecuali hanya 1 jam? Lautan itu dingin karena tersentuh matahari 1 jam tok dalam sehari. Maka dijawab oleh beliau,
Ammal buq'ah allati lan tusibha syams illa sa'ah min nahar fal bahrul ladzi ufrija an Bani Israel, yaitu lautan yang terbelah untuk kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa. Lautan itulah yang satu hari cuman terkena sinar matahari 1 jam. Subhanallah, betul semuanya. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu orang yang paling alim di semua bidang ilmu zaman itu, menguasai astronomi dan lain-lain. Subhanallah, para sahabat Rasulullah alim-alim besar karena memang muridnya Nabi Muhammad SAW langsung, murid angkatan pertama para sahabat itu. Nah, hakikatnya kita semua umat beliau ya murid beliau, cuman wis angkatan kaset carry-nya. Karena kita semua dapat ilmu kan dari guru dari guru, semuanya nyambungnya ke Rasulullah SAW, para ulama itu. Nah, dari cerita ini ada 3 kesimpulan. Satu, terakhir nih, cerita Fir'aun begitu detail seperti ini, itu menunjukkan benar-benar Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tapi asli dari Allah, dari Tuhan semesta alam yang tahu semua sejarah, tahu seluk-beluk alam semesta ini. Itu satu. Yang kedua, cerita ini sebagai peringatan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang mereka sudah tahu kebenaran Islam tapi masih ingkar. Wes buktekno Al-Quran ki bener, Islam itu bener, tapi masih musuhi Islam, masih nentang Islam. Maka hati-hati, bisa jadi akan kena siksaan sebagaimana Fir'aun yang sudah tahu kebenaran Nabi Musa masih ingkar. Bisa jadi kena siksaan seperti Fir'aun dan kaumnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, peringatan untuk orang-orang yang beriman, pelajaran untuk orang-orang yang beriman agar berhenti dari maksiat. Allah itu maha kuasa. Kalau Allah menghancurkan orang yang bermaksiat, Allah sangat bisa. Lautan aja bisa terbelah jadi jalan tol, apalagi bumi dibelah, moro-moro bencana, hancur, mati semua, bisa gampang. Karena itu kita orang yang beriman, hati-hati, jangan sampai Allah marah, Allah menurunkan kekuasaannya, musibah di mana-mana, binasa semua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu semoga kita semua dengan cerita semacam ini iman kita semakin kuat dan kita menjadi orang yang semakin taat kepada Allah, jauh dari segala maksiat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hada minni wal afa minkum.